Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Citra Dewi, NIM E 2019-2261. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian wakaf. Pengertian wakaf sendiri secara bahasa yaitu wakofa berarti menahan atau mencegah. Yang artinya saya menahan diri dari berjalan. Maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam. Kemudian pengertian wakaf menurut istilah, para ulama-ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut para ahli fikih adalah, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Kemudian menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif sendiri berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur dari perwakafan sendiri, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukar atau tidak. Kemudian dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi yang pertama, harta benda milik seseorang atau kelompok orang. Yang kedua, harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai. Yang ketiga, harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya. Kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan ataupun diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badrul Fajri, NIM E 2019-2262. Saya akan melanjutkan tentang fungsi dan hikmah wakaf. Yang saya akan jelaskan yakni tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pihaknya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Di tujuan umum, adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu tersimpanlah hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling berjalin. Untuk tujuan khusus sendiri merupakan mengantaran kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan atau regenerasi atau pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud syariat Islam. Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI pasal 216 adalah fungsi wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam
hal muamalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Widadinika, NIM E 2019-2263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah dari berwakaf. Yang pertama ialah mendapat pahala yang bersifat abadi, di mana selama benda yang diwakafkan ini masih dipergunakan dengan baik oleh masyarakat, sekalipun sang pewakafnya ini sudah meninggal, maka pahalanya akan tetap terus mengalir, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261, di mana harta yang diwakafkan di jalan Allah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, di mana pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hikmah wakaf yang kedua yaitu dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Jadi seseorang yang berwakaf ini akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti seperti emas, kendaraan, dan barang-barang mewah untuk keperluan pribadinya sendiri. Lalu, hikmah wakaf yang ketiga yaitu dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Contohnya, tanah yang diwakafkan ini bisa digunakan orang yang membutuhkan tempat tinggal untuk dibangun rumah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya hikmah wakaf yang keempat yaitu dapat membawa kesadaran dan pemahaman bahwa sejatinya harta benda duniawi yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal, karena yang kekal adalah amalan yang dilakukan dalam memanfaatkan harta yang telah dimilikinya tersebut, terutama wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan tetap terus mengalir meskipun si pewakafnya ini sudah meninggal. Hikmah wakaf yang kelima yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik, yaitu wakaf yang digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Contohnya ialah membangun sekolah, membangun masjid, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Hikmah wakaf yang selanjutnya, yang keenam, ialah untuk membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hubungan masyarakat antara yang kaya dan yang miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial. Nah, untuk itu, ketika seseorang hartawan ini berwakaf untuk digunakan manfaatnya secara umum, orang-orang yang kurang mampu ini akan bisa merasakan dampak dari hartanya juga. Hal ini dapat membantu membuat hubungan antar masyarakat ini menjadi lebih harmonis dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan hikmah wakaf yang terakhir ini ialah dapat membantu untuk mendorong pembangunan dalam bidang keilmuan. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak wakaf yang digunakan untuk mendirikan sarana umum, seperti halnya pondok pesantren, asrama sekolah, sekolah gratis, yayasan, pendidikan, atau fasilitas lainnya. Semua ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan masyarakat kecil dalam mengenyam ilmu pendidikan. Jadi, baik masyarakat yang mampu maupun tidak mampu dapat mengenyam pendidikan dengan tinggi dan layak. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang fungsi dan hikmah dari berwakaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.